Topik kali ini cara mengambil data dari database menggunakan model pada kode Igniter 4. Informasi yang diterima dari sebuah halaman aplikasi mungkin saja merupakan sekumpulan data yang diolah dalam database. Database memiliki perintah-perintah untuk melakukan sebuah aksi tertentu yang biasa saya sebut itu query. Kode Igniter 4 yang menerapkan konsep MVC, model view controller, dan model adalah bagian yang mengelola dan mengeksekusi query-query database yang dibuat atau sudah ada yang disimpan dalam sebuah metode, atau bisa dibilang ini fitur framework dari kode Igniter 4 nya sudah ada sehingga digunakan berulang-ulang tanpa menulis kode kembali yang sama. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Menggunakan konsep model ini, pertama itu kita perlu persiapan pertama itu persiapan awalnya ya, itu database. Persiapan dulu databasenya. Saat ini saya menggunakan relational database management systemnya itu MySQL, itu di aplikasi PHP MyAdmin dari SAM ya, dari SAM. Lalu nanti saya buat databasenya bernama Sensus dan tabelnya bernama warga. Ini sintak untuk buat bikin tabelnya. Kalian bisa kopikan saja atau bisa langsung dari PHP adminnya ya. Jalanin dulu server sama MySQL nya. Kalau udah jalan, coba kita buka localhost/php myadmin. Oke, kita klik dulu databasenya. Buat di sini namanya Sensus. Ini kalian bisa bikin dari sini, atau tadi yang sudah ada sintak tinggal ke SQL pastekan ke sini. Ini nanti akan membuat tabel warga ya. Berisi fieldnya itu ada ID, username, dan nama. ID ini tipe datanya integer ya. Username itu tipe datanya varchar, nama varchar, value nya sama ya, 128. Kalau integer biasanya maksimal itu 11 seingat saya. Lalu ini nanti dibuat primary key-nya. Primary key-nya itu ID ini. Key ini untuk unique name. Kita kasih nama username, rujukannya ke username. Kalau udah, nanti kita sini aja, kita klik go. Klik, nanti sudah terbuat ya tabel warga. Oke, selanjutnya, nah ini isikan data ya. Isi datanya. Kalian mau manual dari aplikasi PHP MyAdmin juga bisa. Kalau dari PHP MyAdmin nya, klik dulu tabelnya,
nanti di sini insert, kalian bisa masukkan di sini, nanti tinggal go saja. Tapi kalau saya karena datanya banyak, langsung saja. Ini data ke satu, data kedua memiliki ID nya, ini ID, username, sama nama. Dia berurutan ya, sesuai ininya, sesuai yang di struktur. Mana ya? Nah, nih ID, username, nama. Oke. Jadi dia sesuaikan. Kalau udah, kita go saja. Nanti ada isinya. Berhasil ya. Oke. Selanjutnya itu langkah yang B, koneksikan project ke database. Kita sudah buat database nya, cuman belum connection ke project kita. Database yang dibuat selanjutnya melakukan pengaturan database pada project. Buka file.env pada direktori utama project, lalu isikan dan sesuaikan kan. Ini database, namanya database kita sensus, username, passwordnya kalau kalian udah ubah ya sesuaikan pokoknya. Nih .env, kalau kalian belum ada di direktori utamanya .env, nanti kalian ini aja buat baru, ambil dari env ini, copy, terus pastekan, lalu ubah, rename jadi namanya .env. Nah, nanti kalian di sini ya, bentuknya berupa kayak gini ya. Dikomentari. Kalian tinggal jangan dikomentari. Nah, lalu tersesuaikan dengan tadi yang database yang mau diconnect. Saat ini kan tadi saya buatnya sensus, username-nya apa, passwordnya apa, drivernya apa. Kalau udah save, oke. Nah, tahap selanjutnya itu siapkan kelas model. Nah, kelas model ini merupakan inti dari pembahasan saat ini ya, jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kelas model ini sebenarnya ada beberapa cara untuk, kalau dalam di kode igniter 4 itu ada ngambil data, update data, itu ada caranya. Tapi intinya kalau model ini sebuah wadah ya, buat kayak penghubung antara database dengan kode igniternya. Dia dapat menerima dan mengubah data dari atau ke database. Untuk membuat file kelasnya ini, kalian buka direktori di app models, pakai S ini, lalu buat file di situ. Untuk saat ini ikutin saja ya, saya buat nama filenya itu warga model.php. Nah, isinya nanti seperti berikut. Kalian kopikan saja, lalu buka di app model. Ini saya sudah buat, tapi saya hapus saja dulu untuk merefresh. Saya buat file namanya warga model.php. Kalian paste,
Nah, kelasnya ini, nama kelasnya sesuaikan dengan nama file, dia itu turunan dari model. Nah, ini variabel ini turunan dari tabel kalau tidak salah, jadi semua sudah dari sananya. Nah, diisikan dengan tabel yang kalian ingin pakai. Tadi kan saya buatnya nama tabel warga. Nah, kita tulis warga. Nah, ini kalian buatlah fungsi. Untuk saya ini, saya buat fungsinya namanya ambil data, ada parameternya, bisa juga kosong. Nanti kalau kosong itu nilainya jadi false. Nah, ini nanti di dalamnya ada sebuah kondisi ya. Kalau username-nya false, kalau misalkan ini dikosongin, ini nanti mengembalikan find all. Find all ini fungsinya buat kalau di query tandanya select all from, misalkan from warga. Nah, itu kalau kosong. Kalau tidak kosong, baru nanti masukkan ke sini nih, mengalihkan ini nih. Ini cari yang username-nya. Tadi kan saya bikin ada field yang username yang dia unik ya. Masukkan username karena ada isinya username, dan cari yang terakhir yang pertama ketemu, berarti yang paling atas. Tapi ini mungkin otomatis cuma satu doang karena username ini bentuknya unik, cuma ada satu. Oke. Selanjutnya ke selanjutnya itu nampilin data. Untuk tadi kita udah buat sintaksnya untuk mengambil data dari database sensus ya, di model. Nah, sekarang kita tinggal caranya nampilin, yaitu buat file pada direktori app controllers. Untuk saat ini saya membuat file dengan nama warga.php. Nanti di situ isinya buat ambil data dari model. Model itu sudah ngambil datanya, cuma belum di representasikan, pokoknya belum ditampilkan, baru diambil doang. Oke, kita kopikan saja ini. Copy. Kita buat di app controllers. Buat nama filenya warga.php. Oke. Nah, ini save dulu. Ini kelasnya warga ya, sesuai nama-nama filenya. Ini dia turunan dari base controller. Base controller ini turunan juga dari controller. Ada dua fungsi, index dan view. Nah, ini model tadi kita membuat ini bisa dibilang service ya, tapi bisa juga kalian biasanya kalau nggak salah ngambil langsung dari namespace nya nih, langsung model, warga model, langsung dari situ.
ini juga sama, ngambil model warga model yang tadi kita udah buat, warga model. Nah ini model ambil data ini yang dari sini, ambil data, lalu nanti ditampilkan kita masih dalam bentuk debug ya, debug. Kalau di ini, kalau di biasa tuh dump and die. Ini juga sama. Oke, nanti bisa kalian lihat. Selanjutnya itu udah save ya. Sekarang coba eksekusi. Nah sebelum eksekusi, kita belum menjalankan lokal servernya ya. Jalankan dulu lokal servernya. php spark serve. Oke, sudah jalan. Lokal 8080 jalankan. Lokal 8080. Oke, jalan. Sekarang tinggal tes. Localhost 8080 warga. Ups, error tadi kelasnya warga. Coba kalau metodenya index. Ups, can find route. Oh, terlalu can find route, berarti di rute harusnya bisa, nggak usah kayak itu. Oh ini saya lupa, jadi ubah setnya jadi true dulu biar bisa masuk, akses langsung ke controllernya. Kita save, coba jalankan. Nah dia nampilin ada, nah ini nampilin semua kalau index. Coba kalau view tambah parameter v. Oh, kosong, datanya kosong. Harusnya bisa. Ntar cek dulu di warga model, di warga view username 0. Bukan 0 ini harusnya. Nah gini maksudnya, coba ya. Pengen tahu, kita coba refresh. Nampilin 3 record kalau yang index. Sekarang kalau yang view, coba metode yang view dong. Oke benar, data harus false. Sekarang pakai parameter cuman nampilin cuman 1 record. Oke sip, sekarang datanya sudah tampil, sudah oke. Nah sekarang kesimpulannya, setelah mencoba beberapa hal di atas, kita dapat tarik kesimpulan itu: pertama, kita sudah mempelajari bagaimana cara konfigurasi pada project yang menggunakan framework kode editor tentunya ya, untuk menghubungkan database. Konfigurasi pada project.
Itu yang untuk menghubungkan ke database-nya itu ada di sini poinnya. Jadi di sini di file.env kalian atur di sini untuk menghubungkan ke database. Kedua, kita udah mempelajari konsep model pada framework kode Igniter 4, yaitu yang tadi konsep model. Nah, ini kita bikin kelasnya dulu. File kelasnya di directory app models, ini harusnya ada S nya. Nah, sini kita bikin sama namanya ya, nama kelasnya. Oh ya, aturannya juga ini dia harus karakter awalnya kapital, filenya juga, kelasnya juga, kecuali kalau udah masuknya ke metode. Mungkin kalau udah biasa pemrograman Java mungkin udah familiar ya. Ada yang ambil data. Nah, ini protected table ini turun variabel dari turunan modelnya. Dia mencari variabel namanya table. Nah, kita isi ulang namanya, kita isi lagi namanya warga. Lalu kita mau bikin sebuah metode yang punya parameternya itu false. Nanti kalau misalkan ini kosong, kalau nggak ada isinya dari parameternya diisi dengan defaultnya itu false. Nanti di sini akan dicek, kalau false nanti dia akan mengambil semua data yang ada di tabel warga. Kalau ada parameternya, misalkan kalau nggak tadi Yoman, ini Yoman. Nah, dia akan melalui ini mencari kondisi di mana username ini, cari field username yang ada di tabel tabel warga dengan nama, dengan nilainya username yang ada udah diisi di parameter ini. Ya otomatis ya, kalau username ini kan tadi foreign key bukan unique ya, jadi beda-beda, otomatis ya biasanya sih hasilin satu. Nah, ini force ini ambil yang paling pertama kali yang muncul first metode ini. Oke. Lalu kita udah tadi mempelajari untuk menghubungkan controllernya itu ke model. Nah, yang ini menampilkan data. Soalnya controller ini kan fungsinya sebagai dia ngatur, mau ngambil, misalkan nanti kalian udah banyak model nih, maksudnya data tabelnya dan database-nya di tertentu. Nah, disinilah di controller. Misalkan kita mau ngambil parameternya apa, mungkin saja kan di sini ntar beda itunya modelnya. Makanya di sini di bagian sisi ininya ngatur mau modelnya apa, mungkin nanti ada view tampilan kayak gimana, mau ngambil tampilannya. Nah, kita tadi kan contohnya ngambil warga model kelas warga model yang udah ngambil data dari database tabel warga itu. Nah, lalu tampilin dah dalam bentuk debug. Kalau saya bilang debug, jadi ini dump and die.
Kalau biasa kan PHP biasa vardam dan die gitu, ini disingkat DD. Oke, ini juga sama, cuman ini menggunakan parameter. Kalau kosong ya tadi kan menjadi false, harusnya ini false, ini harusnya false. Nanti saya ubah lagi, perbaiki lagi blognya. Oke, cukup itu aja mungkin. Nampilkan data kan tadi udah ya, nampilin data yang dam and DD. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.